Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat teman-teman channel Duta Anggur. Gimana kabarnya? Pada sehat? Semoga sehat semua ya. Nah, di video kali ini saya akan men-share pembuatan media tanam khusus anggur impor ya. Ini adalah channel Duta Anggur ya. Jika ada versi dari teman-teman atau dari suhu pengangguran, sesepuh pengangguran Indonesia dan khususnya Tasikmalaya, saya tunggu kritik dan saran atau masukannya ya. Jika Bang, itu ada kekurangannya di sini lebih produktif seperti ini, saya tunggu ya. Nah, ini untuk media tanam yang sering saya gunakan nih. Seperti ini teman-teman ya. Nah, apa peran penting untuk media tanam tersendiri? Media tanam untuk tanaman anggur impor sangatlah penting ya teman-teman, karena sangat beda media tanam untuk tanaman hias, untuk buah-buahan yang lain, dan untuk anggur impor itu sangat beda ya teman-teman. Karena anggur impor atau anggur itu ingin media tanamnya itu poros ya teman-teman, namun mudah untuk menyerap nutrisinya teman-teman, seperti itu kurang lebih ya. Jadi peran media tanam itu sangatlah penting ya, jangan sepelekan media tanam. Jika media tanam hanya yang penting ada aja tanahnya, atau yang penting banyak sekamnya, tidak seperti itu ya. Media tanam itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan si bibit anggur nanti ya, apakah akan lebih vigor ataupun stagnan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini saya biasanya mencampurkan beberapa bahan media tanamnya, antara lain ada kohe ya. Ini kohe kambing atau domba. Nah, ini ada kohe yang udah difermentasi dan udah mulai gembur. Udah mulai seperti tanah ya. Ini ada sekam bakar. Kalau saya biasanya sekam bakarnya nggak full hitam, masih ada yang sekam mentahnya, sekam belang. Dan ini rahasia di saya itu menggunakan tanah bambu. Tanah bambu. Oh iya, tanah bambu itu seperti apa masih banyak yang bingung ya teman-teman. Untuk tanah bambu tersendiri, jadi teman-teman, jika di kampung halaman teman-teman atau kampung teman-teman, jika ada pohon bambu, lalu di sekitaran bawah pohon bambu itu ada tanahnya ya, tanah dan humusnya. Ini sambil humusnya juga ya, di atasnya juga. Lalu teman-teman ambil aja di atasnya, atau nanti di next video saya akan buatkan dan videokan proses pengambilan tanah bambu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kelebihan-kelebihannya untuk kohe, sekam bakar, tanah bambu, lalu ada TSP. Nih, TSP itu seperti pasir ya. Nah, seperti ini TSP dan furadan ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang saya lanjut untuk menjelaskan kandungan atau manfaatnya apa aja lah, seperti kohe, sekam bakar, tanah bambu untuk tanaman anggur ya. Oke, sekarang lanjut untuk pembahasan kohe kambing tersendiri ya. Jadi manfaatnya untuk tanaman, ada beberapa manfaat yang baik untuk tanaman. Antara lain yaitu nantinya akan meningkatkan produktivitas untuk pembuahan ya. Yang kedua, tanah lebih subur. Terus bisa juga membuat tanah gembur dan menjadikan komponen zat perangsang juga ya. Nah, jadi jika tanaman anggur yang kita kasih media tanamnya kohe ini,
nanti lebih mudah atau lebih cepat dalam pasca pembuahan. Karena ini ada mengandung komponen zat perangsang juga ya, mau itu zat perangsang pertumbuhan atau zat perangsang untuk pembungaan ya teman-teman. Dan banyak persediaan unsur haranya juga, serta membantu pembentukan senyawa, meningkatkan mikroorganisme ya. Jadi di kandungan kotoran kambing ini ada mikroorganisme baik untuk si media tanam anggur nanti ya. Dan selanjutnya daya ikat, yang paling penting itu daya ikat air lebih tinggi. Jadi otomatis ketika nanti kita siram, si pupuk itu nggak langsung turun ke bawah, nggak terbuang sia-sia. Namun tetap diikat sama kohe ini, sama dengan tanah lah, seperti itu teman-teman. Serta tanaman tahan terhadap penyakit juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang kohe kambingnya. Nah, lanjut sekarang di sekam bakar ya. Kita bahas sekam bakar terlebih dahulu. Apa bang kelebihan sekam bakar untuk tanaman? Yang pertama itu sama ya, dengan ada kesamaan dengan kohe, yaitu untuk mengikat unsur hara pada tanaman nantinya ya. Terus memperbaiki tingkat keasaman pada tanah. Jadi saya jarang menggunakan dolomit ya, karena udah dibantu sama sekam bakar ini. Sekam bakar juga bisa memperbaiki tingkat keasaman pada tanah nantinya ya. Dan karena di sekam bakar ini ada mengandung karbon baik untuk nanti si tanaman tersebut. Seperti itu untuk kelebihan pada sekam bakar. Dan kelebihan lainnya sangat berguna mengatasi tanah yang rusak ya. Jadi bisa diperbarui sama si karbon sekam bakar ini yang baik ya. Serta menjaga struktur tanah agar tetap gembur. Nah, itu yang paling penting. Ini supaya poros si tanaman anggur, karena suka poros, kita campurkan media tanamnya itu dengan sekam bakar seperti ini ya. Karena untuk menjaga struktur tanah tetap gembur atau poros ya teman-teman. Karena ini udah sangat mudah menyerap nutrisi atau menyerap air. Seperti itu teman-teman untuk sekam bakarnya. Sekarang tanah bambu atau tanah humus bambu. Nah, lanjut pembahasan untuk tanah bambunya tersendiri ya. Ini yang paling penting, peran penting untuk media tanam di tanaman anggur. Saya biasanya dan ini juga alhamdulillah dikasih tahu sama senior-senior saya di Tasikmalaya ya. Coba teman-teman perhatikan si bambu, atau jika teman-teman ke kebun bambu, ke hutan dan melihat bambu, apakah si pohon bambu pernah terserang penyakit? Tidak pernah kan? Karena ada beberapa unsur mikroorganisme baik di bawah tanah pohon bambu tersebut ya. Antara lain, tanah di bawah pohon bambu adalah media tanam yang baik karena pohon bambu tak pernah terserang penyakit. Intinya seperti itu ya. Karena banyak mikroorganisme baik seperti jamur Trichoderma. Nih, saya akan lihatkan ada beberapa yang udah mulai hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini jamur Trichoderma ya. Nah, ini ada yang hijau. Ini nggak sengaja saya simpan dulu. Minggu kemarin saya ngambil si media tanam tanah bambu ini di kebun atau di hutan ya. Nah, lalu saya simpankan dulu di karung. Alhamdulillah si jamur Trichodermanya itu udah mulai pada muncul semua tuh. Ini juga ada. Nah, manfaat jamur Trichoderma itu seperti apa Kak atau Bang? Manfaat jamur Trichoderma itu yaitu untuk melawan jamur-jamur atau mikroorganisme yang jahat ya, atau patogen. Mikroorganisme yang tidak baik untuk tanaman. Jadi nanti jika ada ini jamur Trichoderma, si patogen jahatnya itu diserang atau dibunuh sama
jamur baik yang ada di tanah bambu ya, sehingga si tanaman lebih terjaga stabilitasnya dan perakarannya itu semakin bagus ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tanah bambu. Nah, lanjut. Sekarang bahan yang keempat itu ada TSP ya. Bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa cari di toko pertanian terdekat. Nah, ini TSP ya. Seperti ini bentuknya, seperti pasir, warna abu-abu ya. Manfaat TSP untuk tanaman anggur atau untuk tanaman yang lainnya juga antara lain mempercepat pertumbuhan sistem perakaran pada tanaman. Jadi bagus ini untuk merangsang si perakaran tanaman itu lebih banyak ya. Jika perakaran itu lebih banyak, otomatis penyerapan nutrisinya itu lebih cepat dan pertumbuhannya juga lebih cepat ya. Dan juga TSP mempersingkat periode infertilitas pada tanaman buah, seperti ya tanaman buah anggur dan tanaman buah-buah yang lainnya ya. Serta yang paling penting itu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap pembekuan atau kekeringan ya. Ini jadi TSP itu sangat bagus untuk media tanam. Dan juga bisa membantu untuk di tanaman anggur memperbesar si batang anggur lebih cepat ya. Itu saya kemarin ada beberapa coba, ada contoh tanaman yang menggunakan TSP dan tanaman yang tidak menggunakan TSP, pertumbuhannya agak lambat yang tidak menggunakan TSP. Sedangkan yang menggunakan TSP itu sangat vigor. Nih, ada beberapa saya contohkan. Nih. Ini anggur impor jenis anniversary. Saya tanam baru tanggal 1 Desember 2020, berarti Desember, Januari, Februari, Maret baru masuk, berarti baru 3 bulanan ya. Nih batangnya udah segede ini. Nah, lihat udah mulai mau segede jempol saya. Nah, lihat si batangnya. Sedangkan tanaman yang tidak menggunakan TSP, nih contohnya. Ini ada ninel. Tanggal 20 Juli 2020. Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah 9 bulan. Nih, batangnya masih segini. Nih. Tuh, kecil. Masih gedean yang itu ya. Jadi itu kelebihan untuk TSP tersendiri ya, teman-teman. Untuk mempercepat pembesaran batang juga. Oke, sekarang kita lanjut. Yang terakhir itu ada furadan. Nah, furadan tersendiri ini yaitu untuk mencegah jika ada telur-telur kumbang atau kuul kalau bahasa Sundanya, supaya tidak menetas atau ada mikroorganisme yang tidak baik untuk tanaman. Ya, itu manfaat untuk furadan tersendiri ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba aduk dulu, atau saya adukan dulu. Jadi TSP itu ditabur dulu ya. Oh maaf, saya lupa. Untuk takarannya berapa. Jadi untuk takaran media tanam anggur untuk grounding ya, yang pertama itu ada kohe kambing, ada tanah bambu, ada sekam bakar, sama TSP. Untuk kohe kambing saya menggunakan 1 palkon. Lanjut tanah bambu juga 1 palkon seperti ini ya. 1 sekam bakarnya 4 falcon, dan TSP-nya itu cukup setengah kilo ya. Setengah kiloan, teman-teman. Jadi perbandingannya itu tanah bambu 1, kohe kambing 1, sekam bakar 4. Jadi 1, 1, 4. TSP-nya juga setengah kilo atau mau diperbanyak juga nggak apa-apa. Dan nanti furadan secukupnya ya. Jadi saya ulangi, untuk media tanamnya tanah bambu 1, kohe 1, sekam bakar 4, dan TSP secukupnya sama furadan. Jadi 1, 1, 4 ya teman-teman, kurang lebih seperti itu.
Oke, nanti untuk pencampuran furadan setelah diaduk semua ini, lalu kita campurkan furadan. Kurang lebih seperti itu. Saya aduk dulu ya. Oke teman-teman, saya coba aduk dulu ya. Kita aduk sampai rata ya. Barusan udah. Kenapa saya aduk menggunakan sendok tembok, enggak menggunakan cangkul ya? Karena kalau menggunakan cangkul pengadukannya itu enggak terlalu merata ya. Beda dengan pengadukan menggunakan sendok tembok, lebih merata. Karena kita tahu dan terlihat kalau seperti ini, si campuran media tanamnya itu sudah tercampur dengan baik atau belum ya. Jadi kita tahu teman-teman. Jika kalau banyak mah lebih baik kecampur. Tapi kalau masih sedikit seperti ini, sebaiknya pakai sendok tembok. Oke. Kalau terlihat udah mulai rata ya, si campurannya itu, campuran media tanamnya itu kurang lebih seperti ini. Saya akan ambil. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi udah terlihat si, maaf saya akan coba ambil. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi udah terlihat tuh. Ini ada TSP-nya, ada sekam bakarnya, ada kohe kambingnya juga teman-teman, dan tanah bambunya juga. Lanjut, kalau udah tercampur seperti ini, sekarang lanjut kasih furadan secukupnya. Oke. Oke. Nah, ini saya kasih furadan secukupnya. 1 genggam tangan aja. Kita campur semua. Nah, secukupnya aja ya, jangan berlebihan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita aduk lagi. Aduk serata mungkin ya. Dan pastikan harus merata ya pengadukannya, serata mungkin, agar si media tanamnya itu bagus dan mengaruhi pertumbuhan nanti. Oke, cukup lah teman-temannya. Oke, alhamdulillah udah beres untuk pengadukannya. Nah, lihat ya. Tuh. Jadi indikator tanah gembur itu seperti apa? Nah, contohnya ketika kita kepal seperti ini dan kita ini kan langsung gembur lagi tuh. Langsung pecah. Maaf saya. Nih, ketika kita kepal seperti ini dan kayak kita lepas langsung gembur ya. Langsung gembur kembali. Enggak padat atau enggak cepel kalau bahasa Sundanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ini sangat bagus, sering saya coba, alhamdulillah hasilnya pada bagus ya. Oke,
Teman-teman, sahabat channel Dutanggur, terima kasih banyak. Jika ada kritik dan saran atau masukan dari sesepuh atau senior pengangguran Indonesia dan khususnya di Tasikmalaya, saya sangat tunggu kritik, saran, dan masukannya ya teman-teman atau guru-guru saya. Oke, terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.